Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat memasuki ibadah Minggu pagi hari ini. 75 tahun yang lalu, negara kita Indonesia merdeka. Dan pada saat ini, kita akan memperingatinya sebelum ibadah kita dimulai. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa ulasan warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dari anggota jemaat lain yang akan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dan apabila Bapak Ibu dan saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori setelah selesai ibadah. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Wardani, pendeta dari Jemaat GKP Jatiranggon, yang akan melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Begitu juga kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang bertugas dalam pelayanan hari ini. Atas pelayanan yang diberikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Berita selanjutnya tentang berita pernikahan warta yang pertama. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Yance Robot, anak laki-laki dari keluarga Bapak Demsi Robot almarhum, dan Ibu Ruth Sanglir dengan saudari Maide Lani, anak perempuan dari keluarga Bapak Li Chun Lim almarhum dan Ibu Sikunlan. Adapun catatan sipilnya akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 9.30 dan pemberkatan nikah akan dilakukan pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 10 bertempat di GKP Jemaat Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Adapun kedua calon mempelai akan hadir pada ibadah kedua yang pukul 9. Untuk berita warta yang selanjutnya, bisa Bapak Ibu dapat membaca di lembar warta yang telah disiapkan.
Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan menggunakan liturgi yang keempat. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari KKE nomor 20 atau Kidung Jemaat nomor 6. Ya. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini dan kita meyakini bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini diambil dari Roma 10 ayat yang ke-10. Demikian tertulis, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengarlah firman Allah yang terdapat dari Roma 13 ayat 8 sampai ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita sambut dengan menyanyi dari KKE 115. Kasihnya tak berkurang, haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan, sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allah. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tawakan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk. Bukit yang jauh tanpa kayu salib.
Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon berita anugerah pengampunan, Bapak Ibu Saudara diundang berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu Allah yang Maha Kasih untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari yang sudah kami lalui. Dan di dalam ungkapan syukur itulah pada saat ini kami umat-Mu memberi diri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami pun rindu untuk mendengarkan suara Tuhan yang dapat terus menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Oleh karenanya urapi setiap kami umat-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika Engkau bersabda kami dapat memaknai itu di dalam kehidupan kami, bahkan kami juga dapat memberlakukannya di dalam keseharian kami. Hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, Engkau jugalah yang mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, hingga pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian pada minggu hari ini, Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20 saya akan membacakan bagi kita sekalian.
Pembacaan Alkitab kita berada di bawah judul perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu saya? Tahu ya? Bapak Ibu Saudara kenal saya? Kenal enggak? Ya, Bapak Ibu Saudara ternyata tahu dan kenal itu berbeda. Tidak sama. Jika kita mengenal seseorang, pasti jelas kita sudah tahu tentang orang itu. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu, belum tentu kita kenal dengan orang tersebut. Karena mengenal itu lebih daripada sekedar mengetahui. Mengenal itu berarti memiliki kedekatan secara pribadi. Nah, pertanyaan penting bagi kita pada saat ini sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, apakah kita mengenal Yesus atau kita hanya sekedar tahu tentang Yesus? Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Mengenal Yesus atau hanya tahu tentang Yesus? Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menyebut diri kita ini sebagai pengikut Kristus. Banyak di antara kita kalau ditanya sejak kapan menjadi pengikut Yesus, dengan bangga Bapak Ibu Saudara kita mengatakan bahwa sejak bayi saya menjadi pengikut Yesus. Karena memang kita dibaptis pada saat bayi, kebanyakan dari kita. Bahkan ada juga orang yang menurut saya Bapak Ibu Saudara agak sedikit lebay, tidak lagi mengatakan sejak bayi tetapi sejak di dalam kandungan ibu saya pengikut Yesus. Luar biasa. Begitu ya, dengan pengakuan yang demikian. Meskipun saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa sejak di dalam rahim ibunya. Bapak Ibu Saudara, lama atau tidaknya relasi kita dari kita sejak kecil atau bahkan dari dalam kandungan kita menjadi pengikut Yesus, ternyata tidak serta-merta kemudian kita sudah mengenal Yesus dengan lebih mendalam. Karena apa? Karena banyak pengikut Yesus yang mengatakan bahwa saya mengikut Yesus, tetapi ternyata kita tidak tahu atau kita tidak paham apa yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita lebih sering melakukan apa yang menjadi kehendak diri kita secara pribadi. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada masa Yesus ternyata hanya sekedar juga tahu tentang Yesus. Ketika Yesus berada di Kaisarea Filipi yang berbeda dengan Kaisarea yang lain, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenai dirinya. Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain, bukan pendapat dari muridnya. Dan muridnya menjawab, kalau Bapak Ibu tadi menyimak ya, mereka mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yohanes, mereka mengatakan Elia, mereka mengatakan Yeremia atau bahkan salah seorang dari para nabi.
Ternyata orang-orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus tetapi mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga kemudian Yesus beralih dari pertanyaan tentang orang-orang mengenai dirinya, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia? Dan Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara, murid yang paling cepat merespon mengatakan dengan spontan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid terutama Simon Petrus memiliki kedekatan pribadi dengan Yesus. Karena mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Petrus menyampaikan apa yang dipercayainya berdasarkan pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Yesus. Sehingga Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan Roh Kuduslah yang membukakan hati Petrus untuk menjawab demikian. Roh Kudus yang melembutkan hati dan mengokohkan pengalaman rohani para murid sehingga mereka tiba pada satu kesimpulan bahwa Mesias itu sudah datang dan Mesias itu bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku, Petrus mengungkapkan pengakuan iman tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengakuan Petrus ini benar karena memang berasal dari Allah Bapa. Oleh sebab itu Yesus menegaskan bahwa di atas dasar pengakuan iman Petrus maka gereja akan berdiri. Gereja berdasar kepada Allah dan menjadi alat untuk menyatakan keselamatan dari Allah untuk manusia. Keselamatan dari Allah inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi kunci untuk melepaskan belenggu dosa dan mengikat mereka yang percaya kepadanya menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Saudara-saudara, setiap hari Minggu kita selalu melakukan pengakuan iman. Tetapi sudah mengertikah kita tentang pengakuan iman rasuli Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sudah hafal ya pengakuan iman rasuli ya? Hafal, saya yakin hafal, apalagi orang yang mengaku pengikut Kristus dari sejak kecil, bahkan dari dalam kandungan ibunya, saya yakin hafal. Tapi kemudian kalau saya bertanya Bapak Ibu Saudara, ada berapa rumusan dari pengakuan iman rasuli? Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Ada berapa rumusan dari pengakuan iman rasuli? Ada berapa? Ada berapa rumusan dan ada berapa pokok? Pokoknya ada 3 Bapak Ibu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Aku percaya kepada Roh Kudus, Trinitas Tritunggal. Itu pokok dari pengakuan iman rasuli. Tetapi rumusannya ada 12 Bapak Ibu Saudara. Dan dari 12 itu kita diajak bukan hanya sekedar mengaku bahwa aku percaya, tetapi itu menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Karena pengakuan akan iman kepada Yesus itu harus mewujud di dalam tindakan nyata kita. Bukan hanya sekedar yang berucap saja, tetapi juga kita harus laksanakan di dalam praktek. Bukan sekedar teori. Dan pengakuan iman ini harus didasari akan pengenalan kita kepada Allah. Sehingga pengakuan iman yang setiap minggu kita ucapkan bukan hanya pengakuan iman yang secara ritual biasa kita lakukan. Tetapi benar-benar itu berasal dari kesungguhan hati kita. Sehingga pengakuan iman ini Bapak Ibu Saudara boleh kemudian nyata di dalam tindakan kita. Artinya ketika kita mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai yang diberkati oleh Tuhan, sebagai juru selamat kita, maka kita harus wujudkan itu di dalam tindakan ketaatan kita. Kita diajak untuk menyangkal diri. Kita diajak untuk memikul salib dan mengikut Dia. Saudara-saudaraku, tidak banyak orang Kristen mengetahui rahasia bahwa percaya di dalam iman dan pengakuan adalah 2 hal yang tidak terpisahkan dan berperan penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita percaya di dalam iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu dibutuhkan sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara kadangkala orang-orang Kristen malu untuk menyatakan dirinya sebagai Kristen dan pengikut Yesus. Hanya karena takut dijauhi, hanya karena takut
mendapatkan sikap diskriminasi dari orang-orang sekitar. Hanya karena takut dicap bahwa, wah orang Kristen ya. Seberapa banyak? Padahal kita percaya di dalam iman, padahal kita rajin ke gereja, padahal kita mengucapkan pengakuan iman. Tetapi ternyata mulut kita ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang berbeda dengan kita, sulit untuk mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, pengakuan yang benar itu adalah buah dari iman yang hidup. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut kita memiliki fungsi masing-masing dalam keselamatan kita. Dengan hati kita percaya di dalam iman, tetapi dengan mulut pun kita harus mengaku, dan keduanya harus berjalan seiring sejalan itu. Sebab percaya di dalam hati saja itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Harus kita buktikan juga melalui pengakuan dari mulut kita yang kemudian itu mewujud di dalam tindakan keseharian kita. Saudara-saudaraku, pengenalan akan Yesus inilah yang kemudian penting di dalam kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan. Dan Yesus membutuhkan pengakuan yang bukan hanya sekedar tahu saja bahwa oh dia Yesus itu lahir di Bethlehem, Yesus itu anak Maria dan Yusuf. Bukan hanya sekedar itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mengalami pengalaman iman bersama dengan Yesus. Sehingga kemudian kita bisa menyaksikan kebaikan Kristus di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Pengakuan itu akan teruji seiring dengan berjalannya waktu. Bapak Ibu Saudara tahu siapa Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus. Ternyata pemahamannya tentang Mesias yang menderita itu harus diluruskan. Bahkan sesudah kebangkitan Yesus, Petrus memperoleh kesempatan untuk dibaharui kembali, untuk dibentuk kembali. Petrus menyerahkan hatinya dengan sungguh-sungguh untuk dipulihkan. Petrus membuktikan bahwa ia setia akan pengakuan imannya. Sehingga memang pengakuan yang harus mewujud dalam tindakan ini berproses di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sampai kalau Bapak Ibu Saudara tahu kisah akhir hidup Petrus adalah sejarah mencatat kematian Petrus juga melalui kayu salib. Namun Petrus disalibkan terbalik dengan posisi kepala yang ada di bawah. Pengakuan kita, iman kita teruji seiring berjalannya waktu. Jika pada saat ini ditanyakan siapakah Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka mari kita berproses di dalam pengalaman iman. Yesus membutuhkan jawaban yang bukan hanya sekedar saya tahu Yesus dari Alkitab, saya tahu Yesus dari guru sekolah minggu, saya tahu Yesus dari orang tua saya turun-temurun. Tetapi kita tahu Yesus karena kita mengenal Yesus dengan lebih dalam. Sehingga kemudian kita tahu apa yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu untuk memuliakan namanya, untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk mengasihi, untuk mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk bertindak jujur, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam keadilan. Sehingga ketika kita sudah melakukan semuanya itu, maka percayalah bahwa berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai gereja harus berdiri di atas pengakuan yang benar. Jangan sampai kemudian kita salah. Mari kita memberi diri untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Apalagi pada saat ini situasi dan kondisi karena pandemi COVID-19 ini membuat banyak saudara-saudara kita yang terdampak hebat di dalamnya. Dan tugas tanggung jawab kita juga untuk menolong mereka. Bukan hanya melulu melalui materi, tetapi juga melalui doa. Sehingga disitulah kemudian akan nyata bahwa kita bukan hanya sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi juga apa yang kita akui itu kemudian kita wujud nyatakan di dalam tindakan keseharian kita. Sehingga benarlah di situ disebut bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Maka mari Bapak Ibu Saudara kita memberi diri kita.
Mari kita bersama-sama meresapi pengalaman iman kita bersama dengan Yesus. Lalu kemudian itu kita bagikan dan kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi orang beriman yang kuat sekaligus berdampak baik bagi sesama kita. Sehingga kerajaan surga boleh nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih tetap diberikan kesehatan, dimampukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami hari demi hari. Hingga saat ini di dalam ungkapan syukur kami memuji memuliakan Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Bapa, bahwa pada kesempatan ini kami juga boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa pengenalan yang baik akan Tuhan, perjumpaan dan relasi yang baik antara kami dengan Tuhan akan membawa kami di dalam pengakuan akan kebaikan Tuhan, pengakuan bahwa Engkaulah juru selamat kami yang memelihara kehidupan kami, yang memberikan keselamatan bagi kami, bahkan yang mampu menolong kami di dalam kami menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Dan pengakuan dari iman itulah yang kemudian melahirkan tindakan kami untuk melakukan hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ajarlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa terus menjalin relasi yang akrab dan karib dengan Tuhan. Relasi yang membuat kami mengetahui apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu boleh menjadi sukacita dan berkat bagi kami, terlebih boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu dapat kami simpan di dalam hati kami, terlebih kami juga berlakukan itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa, kami hendak saling menopang. Terus saya Tuhan kami mengingat saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi anggota jemaat Tuhan di GKP Kampung Sawah ini. Kami berdoa untuk Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Eka Suparmin Bian, Bapak Hendramawan Supandi, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi,
Ibu Asiana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Maurin Luwana, Ibu Yanti Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, anak Malvin Leonard, Ibu Neti Bairin, Ibu Nona. Bahkan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat lain atau anggota jemaat partisipan yang juga berada dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak MS Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Sekarulan, Ibu Maria Wasina Kadiman, dan Ibu Nia Sairun. Kami menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di dalam iman mereka percaya dan meyakini bahwa Tuhan adalah Sang Penyembuh. Sehingga setiap upaya dan usaha yang mereka lakukan, semuanya itu boleh Tuhan berkati dan mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga turut berdoa bagi orang tua kami yang berada di dalam keadaan lemah fisik dan lanjut usia. Kami mau berdoa untuk Opung Sehombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Kot, Bapak Bertus MP, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marice Sanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Molince Nenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, dan Ibu Ani Samad. Kami menyerahkan orang tua kami terkasih ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah kekuatan, kesehatan, dan juga penghiburan Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang tua terkasih kami ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan dengan segala keberadaan mereka, dengan pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, kami berdoa untuk pendeta jemaat. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka bersama-sama dengan para penatua. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Tuhan menopang mereka di dalam kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah pada masa ini dapat mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bahkan kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah dan juga pelayanan di gereja ini. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati agar mereka juga dapat melakukan semuanya itu di dalam kesetiaan dan sukacita. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Syukur kami padamu 75 tahun kami boleh merasakan kemerdekaan. Tapi ada begitu banyak yang harus kami perjuangkan di tengah-tengah kami mengisi kemerdekaan ini. Maka ajarlah kami agar kami juga mampu ya Tuhan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di dalam perjuangan kemerdekaan dengan terus melakukan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terlebih ketika kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam keberagaman, di dalam perbedaan untuk dapat membangun dan mengupayakan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terutama ketika pada saat ini kami bersama-sama mengalami pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga kiranya yang menguatkan kami agar kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami saling mendoakan sehingga semua persoalan boleh terselesaikan. Sehingga para pemimpin kami, para pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan juga pakai mereka. Urapi mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka juga dapat menyelesaikan berbagai persoalan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Oleh karena itu kami memohon, karena kami percaya ketika kami mengangkat tangan memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kami. Oleh karena itu kami memohon pulihkan bangsa kami, sehingga 75 tahun kemerdekaan ini boleh kami rasakan di dalam kami menjalani kehidupan pada saat ini dan seterusnya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan
Saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga menolong dan menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para ahli yang sampai saat ini masih mencari vaksin, biarlah Tuhan juga yang memberkati dan memberikan hikmat kepada mereka. Sehingga badai ini kami meyakini pasti akan berlalu. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jikalau sebentar kami juga akan mengakhiri kebaktian kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa terus menolong dan memimpin kami di dalam kehidupan ini. Di atas segalanya ya Bapa, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, terutama di dalam kebaktian yang kami lakukan ini. Ketika ada pikiran, perkataan yang membuat kami berdosa, maka sucikanlah kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Inilah ya Bapa ungkapan syukur kami, inilah harapan dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur melalui persembahan. Namun sebelumnya dengarlah ayat Alkitab pengantar persembahan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara-saudari hantarkan sendiri ke tempat-tempat terdekat yang telah disediakan. Persembahan akan diiringi dengan lagu pujian dari KKE 466. Kami persilakan. Syukur padamu ya Allah, Kami undang berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci.
Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu, demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara telah mendengar firman bahwa pengenalan akan Yesus Kristus melahirkan pengakuan yang bukan hanya ucapan semata, tetapi juga mewujud dalam tindakan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Maka kini pergilah di dalam kebenaran Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.